semua tahu itu, Miss. Dan ada saksinya yang berhutang sama ibu, gak dibayar sama ibu, itu ada saksinya. Ada. Saya pun minta tolong gini, Miss. Kalau emang bener ibu saya di sana nggak ada yang ngurusin, ya kan? Sebagai anak kita di rumah kan pikiran ya, Miss ya. Dari 18 tahun kita nggak ketemu, Miss. Dari 18 tahun kita nggak ketemu, mau pulang. Akhirnya dia meninggal di sana. Dan sekarang mau pulang, meninggal, dan biaya nggak ada. Saya suruh teman ibu, tak suruh ngurusin uangnya di situ. Kalau bisa buat biaya pulang. Rencana buat ke Juanda gitu, Miss. Itu ada saksinya. Kalau orang itu benar-benar punya hutang sama ibu, itu ada saksinya. Ada orang tahu. Jadi nggak itu juga nggak ibu doang yang tahu, Miss. Orang juga tahu, temennya, anak angkatnya itu juga tahu. Pikiran saya kan gitu, tapi kok sampai sekarang nggak ada. Kita disuruh nunggu 1-2 hari itu terus kita juga nggak dikasih tahu harus bawa apa, kita juga nggak dikasih tahu. Oke, nah biar kita masuknya satu pintu. Miss Yuni yang ngurusin, ada apa-apa kamu ngomong Miss Yuni ngomong kamu, oke apa enggak? Atau kamu mau ngurus sendiri, Dok? Enggak, Miss, kalau bisa minta tolong, Miss. Oke. Karena kita nggak tahu di sana gimana nggak tahu. Oke, berarti adalah kamu mau satu pintu di Miss Yuni. Oke, Miss. Oke, siap ya. Saya minta tolong sama Miss Yuni, oke. Oke, jadi minta tolong. Kalau satu pintu kan enak, Dok, kayak pemulangan Mirna kemarin itu, almarhum Mirna, satu pintu di Miss Yuni aja. Miss Yuni langsung pemulangan Eka, walaupun ada beberapa pintu yang dibuka, dia tetap. Mbak Sulastri Ningsih, pemulangan Oki juga satu pintu ke Miss Yuni. Jadi kalau satu pintu di Miss Yuni itu Miss Yuni enak langsung. Jadi nggak usah lapor sana lapor sini. Jadi Miss Yuni langsung ke Dirjen atau ke Pak Menteri langsung. Nanti saya akan nembusi Mas Uya Kuya. Jadi kamu nggak akan ngeluarin uang 1 sen pun dari Jakarta jenazahnya sampai ke kampung halaman. Kamu orang mana sih, Dok? Saya orang Rembang, Miss. Di, Dok? Orang Rembang, Jawa Tengah. Jawa Tengah lagi? Oke, Jawa Tengah. Oke, Jawa Tengah ya. Iya, Miss. Sebentar. Mbak, anaknya ini bukan ngengkel, Mbak. Anaknya ini bertanya karena dia nggak tahu. Ini kalian jangan menghakimi ya. Anaknya bingung, keweden. Jadi kalian nggak boleh ngomong anaknya ngengkel. Anaknya bukan ngengkel, tapi dia sudah nahan mulai hari Senin, Mbak. Baru hari ini bisa berbicara dengan Miss Yuni. Saya harap kalian juga harus tahu. Ini tidak terjadi sama kalian. Kalian tidak merasakan posisinya dia. Jadi bukan anak ini ngengkel ya. Itulah saya selalu bilang hati-hati dengan respon hati. Kalau hatimu tidak tenang, jadi ada orang yang ini rasanya kayak ngengkel. Dia nggak ngengkel, sayang. Dia itu pingin tahu, pingin cepet-cepet siapa sih yang membiarkan ibunya jenazahnya sampai sekarang nggak diurus. Jadi tolong ya, nggak ada, anaknya nggak ngengkel, dia nggak ngengkel sama sekali. Dia 1 hari nunggu saya. Dia sudah 1 hari nunggu. Jadi ngempet deh, iku mau wis ngempet suwi. Mulai dino Senin loh ya. Jadi ojo diseneni ya, Nduk ya. Teman-teman, mas-mas, bapak-bapak, dongakno. Saya ngajarin kalian satu loh. Muliakan jenazah. Begitu juga dengan keluarganya. Jangan menghujat. Karena tadi mereka bilang resmi. Kalau mereka resmi, kalau jenazah dipulangkan, saya akan memberikan uang takziah sebesar 1 juta. Tetapi karena adiknya salah paham tadi ya, Nduk ya. Adik salah paham. Karena kalau ternyata ibumu tidak resmi dan butuh biaya, saya nggak jadi ngasih uang takziah karena saya akan menggalang dana untuk memulangkan jenazah ibumu. Paham ya, Nduk ya? Paham. Jadi tadi karena adikmu ngomong resmi, tapi aku lihat paspornya nggak resmi, makanya nggak apa-apa karena tadi kan SMS, Nduk. SMS kan tidak bisa membuat kita terlihat seperti apa dan bagaimana, karena kalau SMS saja kan gagal paham. Ngerti nggak maksud saya? Jadi nggak usah diambil hati kalau ada yang komen enggak, karena gini loh teman-teman, kita tidak ada di posisi dia, kita tidak tahu apa yang dia rasakan. Sing komen tolong diperbaiki.
karena kalian tidak pernah ada di posisi dia ya. Ada yang ingin disampaikan lagi, Dok? Nggak ada, cuma minta tolong aja, soalnya sepertinya Bas juga udah nggak bilangnya iya, tapi kok sampai sekarang nggak ada sama sekali respon. Di telepon juga nggak mau ngangkat, jadi kita kan bingung di sana harus gimana juga. Oke. Aja, soalnya saya pribadi tadi habis nelpon kedutaan sana, dia bilang nggak ada yang ngurus sama sekali kok. Oke, berarti saya bisa minta tolong sama Mas Uya Kuya juga ya, nggak apa-apa ya, Dok ya? Nggak apa-apa, Miss. Jadi nanti kalau jenazahnya dari bandara dijemput Mas Uya Kuya nggak apa-apa ya? Jadi kamu nyerahin satu pintu ke Miss Yuni ya? Iya, Miss. Saya minta. Jadi, Oke, jadi besok saya akan jam 3. Tapi agak sabar ya, Dok ya. Karena Miss Yuni kan takutnya nih kelupaan, kamu boleh ngingetin Miss Yuni tapi ojo dioyok karena saya juga harus laporan ke atas ya, Dok ya. Jadi ada yang ingin ditanyakan lagi, sayang? Jadi ada apapun, ada informasi apapun cepat cari Miss Yuni. Jadi ada orang mau bantu atau ada orang nggak menjadi bantu atau ada orang yang bilang mau membiayai atau apapun, kamu harus ngomong sama saya. Jadi biar saya tidak bertindak, kalian tidak tahu, terus kalian bertindak, saya tidak tahu. Oke, Miss. Ya, satu pintu ya, Dok ya. Kenapa, sayang? Ini tadi apa? Kayaknya siapa? Temennya ibu yang di sana yang sama kerja kok bilang, ini mbaknya minta bantuan sama Miss Yuni. Iya, aku bilang gitu, Miss. Nggak apa-apa loh. Nggak masalah. Iya, aku nggak. Nggak apa-apa loh. Bilang aja nggak apa-apa. Kalau mereka bilang, oh jangan minta bantuan Miss Yuni, kami bertanggung jawab. Ya nggak apa-apa, kan enak malah. Tetapi mereka harus benar-benar tanggung jawab, Dok. Ngerti nggak maksud saya? Jadi pertama itu harus beban itu harus diberikan sama majikannya. Jika majikannya tidak tanggung jawab, maka saya akan bertanggung jawab. Oke, Miss. Iya, Miss. Saya akan mencoba. Intinya adalah satu pintu aja. Iya, Miss. Iya, Miss. Oke. Ya wes, Dok ya. Sing sabar ya. Saya masih dengar tahlilan di situ. Iya, Miss. Punggahan tuh hari ini, Dok. Kenapa, Miss? Hari ini punggahan ta? 7 harian gitu apa? Punggahan, mau puasaan itu ta? Oh, enggak, ini ngaji di rumah saya, Miss. Oh, tahlilan. Miss, saya bisa bikin tahlilan di rumah. Oh ya wes, lek ngono. Ya wes, berarti kamu pasti ya anak ini ibumu ini ilegal, tidak resmi. Iya. Ilegal, tidak resmi. Oke, ya wes, Dok. Tak terus nih ya. Oke, Miss. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, saya tahu kalian orang baru di konten saya. Saya mohon untuk berbicara tentang jenazah. Anda, kita semua memuliakan jenazah lebih baik. Karena kita tidak tahu di akhir cerita kita itu kita seperti apa nantinya. Apakah kita akan dipulangkan secara baik-baik ataukah kita akan tinggal nama tanpa ada yang mengingat dan mengetahui. Karena itu kebiasaan kita untuk berbicara itu sangat sulit sekali. Tetapi kendalikanlah jari jemarimu. Kamu tidak ada di posisi dia. Dan yang paling mengerikan adalah hidup ini tidak ada yang tahu. Akhir-akhir ini banyak sekali orang ingin merencanakan pulang, tetapi banyak yang tidak nyampe. Salah satu contohnya, khusus buat bulan Februari ini, banyak sekali orang berencana pulang karena sebentar lagi puasa dan lebaran. Ternyata pulang tinggal nama. Jadi saya nggak pengen nangis ya teman-teman ya, karena saya baru pesan pulang aja. Saya barusan nyampe Hong Kong saja. Jam 5, jam 6 tadi saya baru nyampe Hong Kong. Jadi terima kasih sawerannya. Dan saya
tidak menyangka bahwa saya akan terus punya cerita seperti ini. Dan mungkin Tuhan sudah gariskan hidup saya untuk berguna bagi kalian. Sempat berbicara satu sama lain dengan teman-teman. Kenapa saya bisa seperti ini? Saya sendiri juga tidak tahu ya teman-teman. Terima kasih. Wah, bunganya terima kasih Pak Fania. Paham gak sih? Gak ada dalam rencana saya untuk menjadi orang seperti hari ini. Saya cuma berpikir bagaimana caranya bisa bermanfaat bagi orang lain, walaupun saya dimanfaatkan oleh orang lain. Saya seneng kok. Yai, Susanti, terima kasih sawerannya ya. Saya cuma butuh bantu share dari kalian. Kenapa? Karena kasihan buat saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang punya masalah dan tidak ada yang bisa membantu. Kenapa saya ngomong kayak gitu? Di luar sana banyak sekali orang yang mengatakan dia membantu. Banyak sekali orang berkedok. Banyak sekali orang yang pura-pura membantu tapi menggigit. Tetapi mari kita belajar untuk ikhlas. Karena saat kita membantu dengan ikhlas, bantuan Tuhan itu datang kemana-mana. Saya juga tidak punya rencana untuk buka YouTube terus bisa membantu orang, itu nggak ada ya teman-teman ya. Makanya kalau banyak YouTuber yang mengatakan bahwa saya tuh caper, pansos atau seperti ini seperti itu, saya cuma bisa mikir, double check deh YouTube mereka itu tahun berapa bukanya. Saya selalu menantang dengan mereka, YouTube mereka mulai kapan sih dimulai? Kalau mereka bilang saya pansos, YouTube saya tuh dibuka dari tahun 2012. Jadi sebelum orang mengenal YouTube, saya tuh sudah punya YouTube, sudah punya channel. Tapi orang ngerti kuwi lek ono duwike. Orang ngerti lek kuwi mau ono duwike. Saya kemana-mana, walaupun ke Taiwan kemana, itu pakai uang sendiri. Nggak ono sing biayai. Budal dhewe. Kecuali hotele, ono sing bayari lek hotele. Mbak perjalanan nih, mbak mangane yo. Jangankan itu, saya diundang di TV aja saya nggak minta uang. Uangnya saya dapat, saya kembalikan. Kenapa? Kalau kamu sudah menamakan dirimu membantu, kemanapun kamu pergi jangan pernah menerima salam tempel, apapun namanya. Karena kamu itu diberi, bukan meminta. Dan satu cerita lagi teman-teman. Pasti kalian tidak percaya ya. Sebenarnya saya kaget juga. Saya tidak tahu seperti apa dan bagaimana ya. Pengen tahu nggak sih? Pengen tahu banget nggak?